Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Kalau semua mudah-mudahan dengan sering bersalawat kita akan mendapat syafaat dari beliau. Teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul kiram, para jamaah majelis taklim yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa taufik, tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita berat untuk melangkahkan kaki menuju majelis taklim karena kondisinya lagi hujan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan menguraikan masalah tayamum karena kajian fikih kita sekarang sampai ke bab tayamum. Ada yang pernah bertayamum? Ada yang pernah? Pernah ya? Jadi mungkin kalau di sini nggak menemukan air. Tapi kadang-kadang apabila kita sedang musafir ya, yang mana perjalanan lebih dari 10 jam atau 9 jam, sementara seandainya berangkat habis duhur, mungkin duhur sama asar kita bisa jamak, kita bisa qashar ya. Terus maghrib sama isya di atas pesawat, mau wudhu di mana kita? Ya, kan nggak ada tempat wudhu tuh. Sementara tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Bagaimanakah cara kita melaksanakan sholat saat di perjalanan dengan waktu yang panjang? Nanti di sini akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Asbabut tayamumi, adapun beberapa sebab-sebabnya kita wajib bertayamum, itu salah satu, ada 3 perkara. Jadi ada 3 hal yang kita harus bertayamum. Karena bagi orang yang masih diberi nafas oleh Allah, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya, nanti di sini dijelaskan seperti apa orang yang meninggalkan sholat. Kata Allah,
orang yang meninggalkan sholat kelasnya sama dengan hayawanun la muhtaromin, binatang yang enggak dimuliakan ya. Yang pertama adalah faqdul ma'i, sebabnya tayamum yang pertama adalah faqdul ma'i, karena tidak adanya air ya. Fi safarin au fil hadiri, di dalam saat kita bepergian atau kita sedang di tempat ya. Hadir itu artinya di tempat. Walil musafiri arba'atu ahwalin, sementara bagi orang yang musafir ada 4 macam. Al halatul ula ayyatayaqqana adamul ma'i haulahu. Ya, kita sudah meyakini bahwa di sekitar kita tidak ada air. Dan itu syaratnya kita sudah mencari ke sana kemari tidak menemukan air, baru kita boleh bertayamum. Caranya bertayamum, kita mencari debu yang suci, yang lembut, yang diperkirakan tidak terkena kotoran binatang ya. Caranya kita pegang debu, langsung usapkan ke muka, dzarbataini 2 kali. Pegang lagi, usapkan ke tangan ya 2 kali. Pegang lagi, usapkan ke kaki 2 kali. Hanya itu aja yang anggota badan yang wajib ditayamumi ya. Pertama adalah karena tidak adanya air, tapi dengan syarat kita sudah mencari ke sana kemari tidak mendapatkan air. Walil musafiri, dan bagi orang yang musafir, seandainya di dalam pesawat perjalanan yang panjang kita nggak menemukan air, nyari debu kita nggak dapat debu ya. Di sini dijelaskan di depan kita ada dinding bangku atau dinding pesawat, kita pegang, kita laksanakan seperti kita bertayamum lalu kita sholat. Dan itu hanya ihtiraman lil waktu sholat, karena kita menghormati waktu sholat, kita harus sholat ya. Seandainya kita sudah sampai tujuan, nanti sholat yang belum sempurna tadi kita laksanakan kembali dengan niat sholat i'adah, sholat mengulang ya. Karena sholat di atas pesawat tadi kita tidak sempurna melaksanakannya. Mau tayamum tidak ada debu. Akhirnya kita sholat lil ihtiramal waktu, karena menghormati waktu. Pas waktu sholat kita enggak sholat, kita berdosa ya. Makanya bagaimanapun keadaannya, meskipun badan kita bernajis, celana kita kotor, itu kita harus sholat. Dan nanti sholat yang tadi dengan pakaian yang kotor, kita ulang kembali, namanya sholat i'adah ya, sholat mengulang. Yang kedua adalah wal maridu, dan karena sakit ya. Karena sakit, apabila kita sakit, divonis dokter penyakit ini tidak boleh kena air. Karena apabila kena air, ditakutkan semakin parah dan menyebabkan kematian. Wahuwa salah satu aksamin. Ayya khofa ma'ahu bil wudu'i fautar ruhi, karena kalau kita berwudu ditakutkan melayangnya roh kita hilang ya. Yang kedua adalah au fauta adwin, atau membahayakan anggota badan kita ya.
au fauta manfaatil adwi, atau membahayakan manfaatnya badan kita. Contoh, misalkan kita punya penyakit diabetes, ya, itu menurut dokter apabila terluka sedikit terus terkena air, dia akan merembet dan akhirnya harus diamputasi. Disitulah kita tidak boleh wudhu, harus bertayamum, ya. Yang nomor 3 adalah wal ihtiyaju ilaihi liatsil hayawanin muhtaromin, karena sangat butuhnya air dan air tersebut adanya sedikit, dan apabila banyak binatang ternak yang dimuliakan tidak dikasih minum, maka binatang tersebut akan mati. Disitulah walaupun ada air, kita harus berikan kepada binatang yang dimuliakan untuk minum, lalu kita bertayamum. Jangan karena air sedikit, gara-gara kita mau sholat, buat kita wudhu airnya, akhirnya binatang-binatang yang muhtaromin tadi tidak mendapatkan air, ya. Jadi karena hal inilah kita boleh bertayamum. Sekarang di sini dibahas ghairul muhtaromin sittatun, adapun binatang-binatang yang tidak dimuliakan oleh Allah ada 6 macam, ya. Jadi binatang yang seandainya ada air tapi sedikit, kan, lalu kita boleh bertayamum. Dan binatang yang harus dikasih minum adalah binatang yang dimuliakan. Di sini dikatakan apa sajakah binatang-binatang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairu muhtaromin sittatun, ada 6 binatang nih. Pertama adalah tarikus sholah, orang yang gemar meninggalkan sholat. Di sini dikatakan orang yang meninggalkan sholat sama dengan binatang yang tidak dimuliakan. Ya, tarikus sholah, makanya jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, selagi napas masih ada, kita harus sholat. Walaupun tidak ada air, walaupun tidak ada debu untuk tayamum, kita suruh sholat karena menghormati waktu sholat. Seandainya nanti kita sampai tujuan dan mendapatkan air, kita wudhu, kita sholat i'adah, mengulang sholat kita, ya. Kalau nanti bapak-bapak menjadi amirus safar, pimpinan dalam perjalanan, ini harus dipahami. Kalau tidak, maka amirus safar akan mendapat hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amirus safar atau pimpinan perjalanan wajib memberi ilmu kepada jamaahnya agar jamaahnya melaksanakan sholat. Caranya bagaimana? Harus diterangkan, ya. Jadi pertama, binatang yang enggak dimuliakan adalah orang yang meninggalkan sholat, ya. Yang kedua adalah wazanil muhsonin, orang yang berzina muhson. Zina muhson itu apa? Orang yang sudah beristri, kalau dia laki-laki, dan sudah bersuami kalau dia perempuan. Jadi masing-masing sudah beristri bersuami, dia zina muhson, maka di sini dikatakan seperti binatang yang enggak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita zina aja dosanya besar. Lebih besar lagi kalau kita zina muhson, ya, karena orang zina muhson dosanya berlipat-lipat. Seandainya kita menyelingkuhin istri orang, mungkin kalau kita taubat sama Allah dimaafkan. Tapi kepada suaminya gimana kita mau bertobat? Karena mau minta maaf pasti perang dulu di situ. Ya, pasti bisa menumpahkan darah apabila istrinya diselingkuhin. Makanya
Jangan sekali-kali. Ya. Jadi orang zina muson dianggap orang seperti binatang yang enggak dimuliakan. Kalau ada orang seperti ini, ada air untuk berwudu, enggak perlu dikasih. Bagus kasihan kebu, kambing, atau kucing. Ya. Yang selanjutnya adalah wal murtadu dan orang yang murtad. Orang murtad tidak perlu dikasih minum seandainya air tidak ada. Lebih baik dikasihkan kambing. Inilah kelasnya orang yang murtad sama dengan binatang yang enggak dimuliakan. Ya. Wal kafirul harbi dan seorang kafir yang harbi. Kafir harbi itu orang kafir, orang non-muslim yang tidak mau hidup damai dengan orang Islam. Harbi itu artinya selalu memerangi dengan umat Islam, enggak mau rukun, selalu bikin masalah, ya. Dan itu darahnya halal. Ya, tapi kalau kafir yang dhimmi, kata Rasulullah, man adzadzimiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi sama dengan menyakiti saya, kata Rasulullah. Ya, kafir dhimmi itu adalah orang kafir, orang non muslim yang mau hidup rukun dengan umat Islam, ya. Itulah hebatnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun beda agama kita disuruh menghormati. Seandainya kita punya tetangga kafir dhimmi nih, ini Islam, ini kafir dhimmi. Kita ngantar makanan ke sebelah, walaupun kafir dhimmi juga harus dikasih. Karena apabila tetangga ngerti, itu orang nganterin makanan ke sana, kok saya enggak, gitu kan. Itu akan menyebabkan kecemburuan sosial. Dan itu tidak baik. Kata Rasulullah, harus adil kepada kafir dhimmi. Bahkan seandainya kita berkorban, ya, kita membagikan daging korban, kafir dhimmi juga harus dikasih apabila orang Islam sebelahnya dikasih. Ya. Karena zalim apabila yang sebelah dikasih, yang sebelah enggak dikasih. Karena Rasulullah dilahirkan ke dunia adalah rahmatal lil alamin, berkasih sayang kepada makhluk yang ada di dunia ini. Enggak ada hadisnya rahmatan lil muslimin atau lil mu'minin, enggak ada. Berkasih sayang kepada orang muslim enggak ada. Lil alamin itu untuk semua orang, mau muslim, mau enggak, asal dia manusia, kita harus hormati, ya. Selanjutnya adalah binatang yang enggak dimuliakan oleh Allah, wal kalbul akuru, yaitu anjing yang galak. Anjing yang galak itu boleh dibunuh karena ada mudaratnya, akan membinasakan manusia, ya. Itu akan bikin sengsara orang lain. Wal khinziru, selanjutnya yang nomor 6 adalah babi. Babi itu binatang enggak dimuliakan, ya. Karena babi itu berasal dari kotoran. Ada yang tahu kisahnya babi kenapa? Babi itu ada di saat Nabi Nuh mengalami bencana banjir besar, ya. Mengalami bencana banjir besar, Nabi Nuh mengumumkan kepada umatnya, wahai umatku yang beriman, mari ikut saya masuk ke kapal karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Ya, jadi manusia kurang lebih ada 80 orang yang iman kepada Nabi Nuh dan mereka naik ke dalam kapal Nabi Nuh. Bahkan anaknya si Kan'an tidak beriman kepada Allah, ya. Dia enggak mau naik ke kapal. Terus kata Allah disuruh mengambil binatang ternak satu pasang agar tidak terhenti populasinya, ya. Binatang sepasang, kata Allah, seandainya nanti banjir sudah selesai, binatang itu bisa berkembang biak,
berkembang biak kembali. Ya. Dan di kapal itu tentu ada tempat pembuangan kotoran karena segitu banyak manusia dan para binatang, ada tempat pembuangan kotoran, dan biar kapal nggak penuh dengan kotoran tersebut, maka Allah jadikan babi itu dari kotornya itulah. Dan tugasnya babi itu adalah untuk memakan sampah-sampah yang ada di kapal. Karena peraturannya sampah yang ada di kapal itu tidak boleh dibuang sembarangan demi kebersihan. Disitulah Allah ciptakan babi itu dari kotoran, makanya tidak boleh dimakan. Najis mughaladhah itu adalah najis berat ya. Karena sudah jam 9:30 ya, sudah malam ini. Mungkin itu saja ya. Jadi kita ini apapun keadaannya, apapun masalahnya, kita tidak boleh meninggalkan sholat ya. Walaupun pakaian kita kotor, walaupun nggak ada dibuat wudhu, kita harus melaksanakan sholat ya. Kalau kita pakaian kotor, najis, dan nggak ada debu, seperti tadi yang saya bilang, sholat karena menghormati waktu. Ya, jalankan dia sholat seperti kita sholat biasa. Kalau kita duduk, ya duduk. Kalau pas kita rukuk, begini. Kalau pas kita sujud, agak dalam lagi. Dan bacaannya seperti bacaan sholat. Ya, itulah pentingnya sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga banyak peraturan yang dibikin oleh Allah agar kita bisa melaksanakan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa mendatangi majelis taklim ya. Seperti yang pernah saya bilang, ada 4 hal, ada 4 perkara yang pasti diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Walaupun terbatah-batah, walaupun enggak tahu artinya, walaupun salah tajwidnya gelepotan, kita mendapatkan 2 pahala. Bagi yang bagus mendapatkan 10 pahala per 1 huruf. Yang kedua adalah membaca sholawat. Sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas maupun tidak ikhlas, karena ada hadisnya ya. Sambil jalan-jalan, sambil gimana aja kita membaca sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di dalam WC. Ketiganya adalah kita menghadiri majelis taklim ya. Kita menghadiri majelis taklim begini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat adalah membantu orang lain ya. Kita ikhlas atau tidak ikhlas, kalau kita sudah membantu orang, artinya sudah ada kontribusi kita dalam mengarungi hidup sehari-hari ya. Apapun keadaan kita, kita harus saling bantu-membantu kepada orang lain. Karena kita diciptakan Allah di dunia ini adalah sebagai khalifah. Khalifah itu artinya mengganti. Ya, mengganti sebagaimana setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Bukan tugas kenabiannya, ya, risalahnya yang digantikan, ya. Syariat yang dijalankan oleh Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar alaihi salam, ya. Itulah khalifah, itu tugasnya untuk melangsungkan tata cara hidup yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya karena ini tadi agak lambat saya datang ya. Sehingga sudah jam 10:30 sekarang dan aturan jam 10 kita harus sudah tidur ya.
Karena dari ilmu kesehatan, pembentukan sel darah putih itu diawali dari jam 10 sampai jam 12 malam. Ya, makanya kalau jam itu kita tidak tidur, kadang-kadang mengalami lesu, letih, dan kurang bersemangat karena sel darah putih kita tidak tercipta oleh secara maksimal, ya. Makanya kita tidur cepat agar jam 3 malam kita bisa bangun dan sholat tahajud, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.